Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Saiful Jaman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Cikaso, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan melaksanakan praktik praobservasi supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Sodikin. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Bagaimana Bapak juga kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Pak, saya minta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang sudah saya sampaikan kemarin kepada Ya, Pak. Bapak. Ya. Ya, untuk melakukan observasi nantinya di kelas Bapak. Yang Ya, bertujuan untuk membantu Bapak dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Ya, nanti Bapak dapat bercerita dan mengobrol-ngobrol santai saja, Pak. Ya, kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran besok. Ya, baik Pak. Yang akan kita lakukan dalam persiapan praobservasi ini, apakah Bapak sedang tidak sibuk, Pak? Alhamdulillah Pak, saat ini anak-anak lagi belajar di luar dalam pelajaran olahraga sehingga saya ada waktu untuk Bapak Pak. Ya. Nah, saya ingin bertanya dari kegiatan ini apa sih yang Bapak Sodik harapkan? Dari kegiatan ini Pak, yang saya harapkan Pak ya banyak Pak ya. Di antaranya mungkin kita bisa sharing, berbagi ilmu Pak ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kemudian Bapak juga bisa memberikan kepada saya saran-saran dalam pembelajaran sehingga kedepannya pembelajaran saya lebih baik dan lebih bermakna bagi anak-anak. Baik Pak, jadi yang Bapak harapkan pada kegiatan ini yaitu supaya kita dapat saling bertukar pendapat, Betul Pak, bertukar pengalaman, ya, serta Pak. Sharing juga ya Pak ya, Ya. Terkait pembelajaran yang akan dilakukan begitu. Ya betul. Ya, semoga nanti saya juga bisa membantu Bapak. Amin, semoga Pak, amin. Bapak juga merasa tidak terbebani Insyaallah dengan tidak, kegiatan Pak. ini. Tidak, Pak, insyaallah. Kalau boleh tahu, besok Bapak akan mengambil materi tentang apa ya Pak? Besok dalam pembelajaran besok saya akan mengambil tentang ini Pak, pembelajarannya IPA Pak ya, IPA atau IPAS ya, lebih mendalamnya ke IPA-nya. Kemudian materi pokoknya saya menerangkan tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak Pak, pada manusia. Iya. Kemudian tujuan apa yang disampaikan untuk pembelajaran besok? Untuk tujuan pembelajarannya Pak, yang saya harapkan dari siswa itu yang pertama, siswa itu mengetahui penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak ataupun kelainan-kelainan yang menyerang sistem gerak itu Pak, pada manusia Pak. Kemudian yang keduanya yang saya harapkan dari siswa, yaitu siswa mampu menjaga kesehatan sehingga mereka itu terhindar dari penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia Pak. Ya, gitu Pak. Nah, untuk pembelajaran besok itu sendiri, apakah Bapak sudah mempersiapkannya? Untuk pembelajaran besok saya udah siap Pak. Yang pertama saya sudah menyiapkan modul ajarnya, kemudian media dan alatnya, kemudian juga ada lembar kerja siswa, kemudian juga ada lembar evaluasi Pak. Ya, berarti Bapak sudah mempersiapkannya dengan lengkap ya Pak ya? Betul Pak, insya Allah Pak. Nah, dari sini mungkin nantinya ada beberapa materi yang mungkin menurut Bapak sulit ketika menyampaikannya, kemudian ada juga siswa yang memang sulit untuk menangkapnya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya betul Pak, memang betul Pak, kita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mungkinnya tidak pada pembelajaran tersebut siswa itu mungkin tidak semua siswa bisa menangkap pembelajaran secara maksimal Pak ya, karena tingkat kecerdasan manusia itu Pak berbeda-beda ya. Begitu juga dalam pembelajaran tersebut, mungkin di antara siswa ada yang cepat dalam menangkap pembelajarannya, ada yang sedang, ada yang lambat, mungkin ada juga yang lambat sekali Pak dalam menerima pembelajarannya Pak. Ya, baik Pak. Ya, berarti yang Pak Sodik sampaikan ini dari kesiapan pembelajaran siswa ya Pak ya? Ya. Nah, di sini kita melihat ada siswa yang keterampilannya mudah menangkap pelajaran, ada juga yang sulit gitu ya Pak? Betul Pak, betul Pak. Ya, terkait dengan kesiapan belajar siswa tentunya Pak Sodik
juga punya strategi atau model pembelajaran yang akan Bapak gunakan. Nah, coba strategi apa yang akan Bapak terapkan besok? Dalam strategi pembelajaran untuk besok, Pak, berhubung siswa itu, Pak, ya, bervariasi, berbeda-beda, unik, Pak, ya. Makanya dari itu saya akan mencoba strategi pembelajaran dengan menggunakan model berdiferensiasi, Pak, ya. Kenapa? Karena siswa itu berbeda-beda, unik. Kemudian saya juga salah satunya akan memutarkan video, ya Pak, ya, video pembelajaran tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia, khususnya untuk mereka yang senang sama video, Pak. Pembelajaran dengan menggunakan video. Kemudian saya juga akan mengadakan, biar tidak jenuh, ada ice breaking, Pak. Kemudian ada kerja kelompok. Kemudian juga untuk mereka yang suka praktikum, saya akan melaksanakan praktikum juga, Pak, dalam pembelajaran IPA tersebut, Pak. Wah, sudah bagus sekali itu, Pak. Ya, Bapak sudah mempersiapkannya semua, berarti ya, Pak? Ya betul, Pak, insya Allah. Berarti Bapak sudah tahu untuk memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Ya, Ya, Pak. baik, Pak. Praobservasi ini saya rasa cukup untuk Bapak melakukan pembelajaran besok. Ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya. Pak, Semoga sama-sama. bisa berjalan sesuai dengan apa Amin, yang amin. Bapak harapkan. Mudah-mudahan lancar, Pak. Ya, mungkin saya izin pamit, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum. Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu supaya acara kita, belajar kita, pembelajaran kita dari awal sampai akhir ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai sesuatu yang kita harapkan dengan positif, ya. Berdoa silakan disiapkan Alifatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Kemudian kita absen dulu kehadiran kalian, ya teman-teman kalian. Coba lihat, tengok kanan kiri, siapa tahu teman kalian tidak ada yang hadir hari ini, ya. Bapak cek dulu, ya. Agung Prayoga hadir. Ahmad Rijal, Ahmad Umar, Ainuraini, Akila Riana, Alifatun, Amelia, kemudian Asri Juwita hadir, ya. Ayu Rahmadewi hadir. Yang agak keras, ya, suaranya, ya. Cikal, Devi Haryani, Devi Maharani, Eli,
Fauziah, Febrian, Khaira, M. Nasya, M. Lutfi Wijaya, Melani Rustantri, Moce Arya Septian, Muhammad Faris, Muhammad Fajar, hadir. Muhammad Rizki, hadir ya. Muhammad Salim, hadir. Naya Jahira, Naila, Najwa, Qalbi Ilhaqul, hadir. Kemudian Rahima Rukiansyah, lanjut. Randi Rusandi, Risma Cahyati maaf, Ristia Sakila, Sari Rismawati, Siti Maharani, Siwi Wijayanti, Wilan Naira, Zulfa Salsabila. Turuk ya, tunjuk. Yang ini nah, kelingking atau api cingir kata bahasa Sundanya. Kita ke orang Sunda ya, cingir. Coba kita nyanyi dulu bersama-sama supaya kita semangat ya. Oke, siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Iya namina jempol, iya namina jempol, ramo cek jempol teh, cek jempol teh, kurang teh kudu garetol. Iya Ramo, iya namina curug, ramo cek curug teh, cek curug teh, kurang teh kudu narurut. Iya namina cingir, ramo cek cingir teh, kurang teh kudu malikir. Siap getol? Siap. Getol itu apa, Ra? Siap nurut? Siap. Siap berpikir? Siap. Oke, siap, tepuk tangan dulu. Berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan kali ini kita belajar dalam bidang studi atau mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ya. Temanya hari ini yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Kemudian materi pokok yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu penyakit yang menyerang sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini, nanti kalian setelah selesai proses pembelajaran, yang Bapak harapkan dari kalian yaitu pertama mengetahui macam-macam kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Kemudian peserta didik atau kalian semua ya yang hadir pada pagi ini mampu menjaga kesehatan ya agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, para siswa atau peserta didik mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindar dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pada pokok materi ya, materi pokok. Kali ini Bapak akan mengadakan dulu eksperimen atau percobaan ya. Percobaan. Bapak nih dari rumah tadi sudah membawa nih. Ini apa nih? Telur ya. Telur apa? Telur ayam ya, bukan telur dinosaurus ya, telur ayam. Telur ayam ini ya. Kemudian Bapak juga membawa apa? Toples ya, toples berwarna bening dengan tutupnya ya.
Kemudian juga Bapak membawa 3 botol apa ini? Cuka ya. Cuka, anak-anakku sekalian, apa telurnya sudah ada di dalam toples, kemudian sudah diisi dengan air cuka, kemudian Bapak tutup. Tutup. Udah? Ya? Sudah? Oke. Kira-kira jadi apa ya? Kira-kira jadi apa ya? Hah? Hah? Jadi apa kira-kira? Apakah pecah? Apakah jadi telur ayam? Apakah jadi cicak katanya ya? Coba tepuk tangan dulu. Simsalabim, pok 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 jadi apa? Simsalabim, pok 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 jadi apa? Simsalabim, prok 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 jadi apa? Oke, mau tahu jawabannya? Oke. Jawabannya nanti kalian catat, amati dari hari pertama sampai hari ke-5. Nah, nanti sekarang ya, Bapak kasih tugas dari sekarang sampai 5 hari ke depan untuk mengamati apa yang akan terjadi dengan telur yang direndam dengan air cuka. Oke, paham? Kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Kelihatan dari belakang? Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semua Silakan dicatat ya. mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 2. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 3. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan. Silakan kalian boleh mencatatnya ya. Karena nanti akan ada tugas kelompok maupun individu. Silakan perhatikan. Atau kecelakaan. 5. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa didapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. 6. Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. 7. Kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. 8. Terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo adalah cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan.
Terkilir atau keseleo dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Cara menjaga kesehatan sistem gerak. Berikut adalah cara menjaga kesehatan sistem gerak. 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit, serta mengkonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Satunya dari situ ya, dari timur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kelompok. Jadi tugasnya begini anak-anakku sekalian ya. Nanti kalian tuliskan ya. Tugas kelompoknya nanti kalian sebutkan nama-nama penyakit yang menyerang sistem gerak. Kemudian apa sih sebabnya penyakit itu menyerang sistem gerak? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara terhindar dari kelainan atau penyakit yang bisa menyerang pada sistem gerak manusia. Dikasih nanti ini kelompok 1 ya, nama kelompok 1, ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa. Oke, kelompok 2, kelompok 3, dan selanjutnya. Bapak kasih kertas tugasnya ya. Alifatun, ketuanya Alifatun. Kasih nama kelompok 1. Silakan kalian berembuk, berkomunikasi satu sama lain ya. Ketuanya ini kasih nama dulu kelompok 1, ketua. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. 3 soal harus beres 10 menit. Itu kelamaan sebenarnya ya, 10 menit. Cuma 3 soal. Dijawab dengan apa yang kalian tadi tangkap dari visual maupun video ataupun video dari audio yang kalian dengar, yang kalian lihat. Silakan. Silakan kalian berkomunikasi, berdiskusi. Oke. Soalnya dari 1 sampai 3. Yang itu tuh di papan tulis. Tulis dong. Oke, yang sudah beres kelompok 1 dulu ke depan. Ke depan oleh ketuanya boleh. Dibacakan dulu. Oke, baca dulu. Baca pertanyaannya, sebutkan nama-nama penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Osteoporosis, kifosis, lordosis, skoliosis. Oke. Bagus ya, bagus. Kemudian apa? Sebutkan penyebabnya. Penyebab Kebiasaan. ada kebiasaan, Bawaan dari lahir. bawaan dari lahir, Kecelakaan. kecelakaan, Faktor umur. faktor umur atau faktor usia. Kemudian apa? Bagaimana cara menghindari berolahraga, Berjemur pagi hari. berjemur pagi hari? Makan dan minuman yang bergizi. Oke, benar, betul. Makan vitamin D. Iya, bagus. Oke ya. Terima kasih, tepuk tangan. Jawabannya benar. Oke. Tugasnya sini, Bapak. Oke. Kelompok perwakilan kelompok 2. Sok. Boleh Raima, boleh Devi, silakan.
Ayo, Devi saja. Devi saja. Perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan. Oke, silakan baca dulu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sebutkan nama-nama penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Osteoporosis, Mm-mm. leukosis, lordosis, skoliosis, Tetanus, kram. Terus, oke, bagus. Kemudian sebutkan penyebabnya apa? kekurangan kalsium, kecelakaan, kelainan dari lahir, Betul. kebiasaan buruk, Mm-mm. faktor umum. Oke, betul ya, betul sekali. Kemudian bagaimana cara kita terhindar dari kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak? Berjemur, Ben- makan betul. makanan yang bergizi, olahraga dengan teratur, Berjemurnya pagi hari ya. Terus? menjaga postur tubuh dengan baik. Oke, betul. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sini jawabannya sini. Oke, kemudian perwakilan kelompok 3 ke depan. Ya. Silakan. Ini yang dinulisnya siapa? Ya. Nah, sesuai kemampuan kalian saja. Ini berarti kamu mampunya segini, kelompok kamu itu. Sok silakan. Pegang dulu. Sebutkan coba Rija, nih kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Tadi apa? Nama-nama penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang keras suaranya? Kiposis, ya. Lordosis, skoliosis. Oke. Kenapa? Bagaimana penyakit itu bisa menyerang? Kenapa penyebabnya? Kebiasaan Kebiasaan apa? Bagus atau buruk? Kebiasaan? buruk, Kebiasaan buruk. Contohnya apa kebiasaan buruknya? Duduk dengan miring ya, jangan terlalu bungkuk ya. Makanya kamu dari kecil usahakan duduknya kalau lagi nulis yang tegak ya, jangan nyerong, jangan terlalu bungkuk. Nanti kelamaan bisa menyebabkan tadi skoliosis atau lordosis ya. Kemudian bagaimana cara terhindar dari penyakit kelainan yang menyerang sistem gerak? Bagaimana? Berjemur, terus di pagi hari, kemudian apa lagi? Apalagi? Olahraga teratur, bagus. Kemudian apa lagi? Penyebabnya apa tadi? bawaan kali. Itu penyebabnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Jawabannya variatif sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, kelompok. Nah, dari hasil pengamatan Bapak, kalian itu sudah mampu. Nah, makanya dari itu untuk meyakinkan Bapak lagi bahwa kalian itu sudah paham dengan apa yang kita belajar hari ini, Bapak akan mencoba tugas individunya. Oke, siap. Siap ya? Bapak akan memberi kalian soal. Jawabannya di kertas ini ya. Nih. Kasih nama, kasih nama mata pelajaran. IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kasih nama. Cukup? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti ada pertanyaannya ada? Bukan yang itu, ganti lagi dong. Ya, tugas masing-masing. Tadi tugas kelompok. Silakan kasih nama dulu, mata pelajarannya apa? Berapa orang ini? 6 orang ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba bagikan tolong. Kanan ya. Iya dong, kasih nama. Kasih nama. Ada apa? Kurang ya? Bentar. Soalnya kalau yang sudah dikasih kertas, boleh ini dicatat. Ini tulis soalnya, kemudian langsung jawab. Pilihannya ada tuh. Kelihatan soalnya? Ya. Berapa orang ini? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Punten. Berapa orang nih? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan isi sesuai dengan kemampuan kalian. Langsung saja ini. Kalian sudah tadi di soalnya apa? Dikasih nama, kasih mata pelajaran, langsung soal tulis. Ya, langsung tulis yang dari sini. Tulis soalnya lalu jawab. Ingat, kasih nama, mata pelajaran, tulis soal, langsung jawab. Bapak kasih waktu 20 menit. Harus beres. Silakan. Sambil diingat-ingat ya. Jawabannya apa? Ya. Langsung jawab saja, langsung jawab saja. Langsung jawab saja. Kalau ditulis semua nanti waktunya nanti kelamaan. Tulis soal, langsung jawab. Jawabannya misal ini sistem gerak manusia berfungsi untuk apa? Misalkan A, tulis A, apa ini semua gitu ya. Pertanyaan nomor 1, sistem gerak manusia berfungsi untuk titik-titik. Nomor 2, salah satu penyakit yang menyerang tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Oke, tadi udah kan? Gampang. Jawabannya ada ya. Nomor 3, gerakan yang sulit dilakukan oleh penderita penyakit sendi. Orang yang luka atau sakit sendi atau kesleo. Biasanya apa? Orang yang kesleo itu bahasa Sundanya teh misalah kaki. Misalkannya nanti menyebabkan apa? Nanya apa? Oke, boleh kalian maju sedikit ke sini. Tadi kita coba Bapak bantu ya, ulangi. Kalau tidak kelihatan yang ke belakang. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Apa yang kalian dapat hari ini? Bisa apa kalian hari ini setelah belajar ini? Mengetahui tentang sistem penyakit yang menyerang sistem gerak. Terus apa yang menyebabkannya? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih ya. Oke, silakan duduk yang rapi. Ya, silakan duduk yang rapi.
Kita akhiri dengan doa ya. Duduk dulu nggak rapi. Ya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya, karena kita beragama Islam semua, silakan berdoa dulu, membaca surat Wal Asri untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan duduk yang rapi. Siapkan Alipatun. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk memenuhi tugas modul 2.3. Pada hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Sodik dan juga Bapak PP Bapak Gandhi Wibowo. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini Bapak Sodik sudah siap? Pak Sodik? Insyaallah Pak, siapa? Baiklah. Ya. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Maaf mengganggu ya Pak ya, waktunya sebentar. Tidak ada apa-apa. Ya. Ya masalah Pak. Melanjutkan pembicaraan yang kemarin. Ya Pak. Baik Pak, di sini saya akan melaksanakan percakapan terkait yang sudah Bapak lakukan, yaitu praktik pembelajaran. Ya Pak. Dan sudah saya observasi ya Pak ya. Ya. Nah, dari obrolan kita kali ini, apa yang Bapak harapkan dari saya? Dari pembicaraan kali ini saya harapkan Pak ya, kita dapat sharing, bertukar ilmu. Bapak bisa memberikan saran-saran ataupun kritik, tapi kritiknya mungkin yang yang membangun Pak ya, sehingga pembelajaran saya ke depannya lebih baik Pak. Ya. Berarti Bapak ingin sharing ya Pak ya, terkait apa yang sudah dilaksanakan, kemudian yang perlu diperbaiki apa saja begitu ya Pak ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pelajaran tadi. Alhamdulillah Pak, setelah saya melaksanakan pembelajaran, perasaan saya merasa lega karena pembelajaran yang saya lakukan nampaknya lebih baik dari yang kemarin-kemarin Pak. Oh baik. Apakah rencana perbaikan yang kemarin sudah disampaikan kepada saya pada saat kegiatan para observasi itu? Apakah sudah tercapai Pak? Alhamdulillah Pak, sudah tercapai. Karena saya lihat dari proses pembelajaran tersebut, anak-anak pembelajarannya lebih fokus, sehingga hasil akademik ataupun penilaiannya lebih baik Pak. Iya. Jadi yang sudah Bapak rencanakan, tahap-tahapnya sudah dilaksanakan semua ya Pak? Ya. Baik, Bapak sudah merasa pembelajaran itu sudah sesuai rencananya? Ya Pak. Terkait dengan tujuan pembelajaran, Bapak, apakah anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak tuliskan dalam modul ajar atau belum Pak? Alhamdulillah Pak, melihat dari hasil penilaian ataupun nilai akademik mereka itu jadi lebih baik Pak, lebih baik itu Pak. Mungkin itu Pak, jadi pembelajarannya lebih baik itu Pak, hasilnya juga lebih baik itu Pak. Oh bagus Pak ya. Tujuan yang diharapkannya berarti sudah tercapai ya Pak ya oleh seluruh siswa. Siswa itu kan dari pembelajaran tersebut, siswa diharapkan yang pertama si anak itu
mengetahui ya Pak ya, mengetahui jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia Pak. Kemudian si anak juga jadi mampu kedepannya untuk menjaga kesehatan Pak ya, menjaga kesehatan supaya mereka itu, kita itu semua terhindar dari penyakit yang menyerang sistem gerak Pak. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi tujuannya semua sudah tercapai oleh peserta didik. Ya, sekarang kita identifikasi bersama terkait pembelajaran tadi ya Pak ya. Ya Pak. Coba Bapak sampaikan apa yang menjadi keunggulan atau apakah ada pembelajaran yang tadi Bapak lakukan dirasa sudah baik dan perlu dipertahankan. Kemudian sampaikan juga hal-hal yang masih kurang yang perlu ditingkatkan kembali. Ya, baik Pak. Pada proses pembelajaran tersebut saya merasa sudah lebih baik Pak ya, lebih baik karena saya sudah menerapkan suatu metode yaitu pembelajaran dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Dengan berdiferensiasi Pak ya, siswa tersebut oleh saya sebagai pengajar diberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Pak. Kemampuan mereka masing-masing. Misalkan anak yang suka video, saya sajikan dengan video. Anak yang suka nyanyi, saya tambahkan dengan nyanyi. Anak yang suka diskusi, saya sampaikan dengan diskusinya ada. Kemudian ada juga praktikumnya. Tapi terlepas dari itu Pak, saya juga sadar diri gitu Pak ya, masih banyak kekurangannya. Di antaranya pembelajaran berdiferensiasi itu kan harus mengakomodasi kebutuhan setiap siswa. Sedangkan siswa tersebut di kelas saya itu kan banyak Pak ya, ada 39 siswa. Jadi kendalanya itu diantaranya itu Pak, butuh waktu gitu Pak ya, untuk bisa mengakomodasi setiap siswa dengan keunikannya masing-masing Pak. Ya, kemudian saya juga harus menyesuaikan media maupun alat yang sesuai dengan keunikan mereka masing-masing itu Pak, supaya pembelajaran itu sampai dan bermakna bagi mereka gitu Pak. Baik. Itu mungkin kelebihan dan kekurangannya Pak. Yang saya tanggap di sini berarti terkait dengan praktik mengajar ya Pak ya, yang ingin diperbaiki berarti bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu gitu. Ya. Baik, selanjutnya saya ingin tanyakan di sini terkait dengan pengembangan yang Bapak lakukan. Tadi kan Bapak menyampaikan ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Tentunya Bapak juga ingin memperbaiki hal itu. Pasti ada cara-cara atau strategi apa yang ingin dilakukan oleh Bapak. Baiklah, mungkin Pak untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada pembelajaran tersebut, saya akan mencoba bertanya kepada guru-guru yang lebih senior, yang lebih banyak pengalamannya. Kemudian juga saya akan melihat video referensi mungkin Pak ya, dari YouTube maupun PMM yang dapat menunjang pembelajaran saya yang ada kaitannya dengan berdiferensiasi tersebut Pak, supaya pembelajarannya lebih baik dan lebih bermakna Pak. Bagus sekali Pak rencananya. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap, yaitu yang pertama dari rekan-rekan guru, dengan rekan-rekan guru ya. Kemudian akan juga melakukan pelatihan seperti itu ya. Pelatihan dari PMM juga ya Pak ya. Dari YouTube juga. Nah selanjutnya mungkin yang terkait dengan rencana-rencana tersebut, kapan akan Bapak mulai, kemudian ada target berapa lama waktunya Pak? Kemungkinan Pak, saya sesegera mungkin Pak akan saya laksanakan. Kemudian dalam beberapa mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan saya akan laksanakan itu Pak. Baik sekali ya Pak ya. Jadi Bapak sudah punya rencana dengan 6 bulan ke depan ya Pak ya, akan melakukannya. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana ya Pak. Amin Pak, amin Pak. Kemudian dari sini siapa yang menjadi inspirasi atau menyemangati Bapak dalam melaksanakan rencana ini? Supaya saya bersemangat dalam belajar maupun dalam proses pembelajaran, tentunya ada rekan-rekan saya Pak ya di sekolah yang bisa memotivasi saya, memberi saya masukan, banyak masukan. Segala kekurangan saya yang ada pada saya mereka perbaiki, mereka kasih saran, mereka kasih motivasi. Kemudian ada juga tidak lupa kepala sekolah yang selalu memberikan petunjuk maupun bimbingannya Pak. Baik, apakah Bapak punya catatan terkait jadwal kapan akan memulai kegiatan?
Saya akan serga catat Pak supaya tidak lupa Pak. Akan saya catat Pak Ya, supaya tidak lupa. ya baik Pak. Baik, ya kita harus mempunyai catatan-catatan agar tidak lupa ya Pak Ya, ya dalam melakukannya. Dan selanjutnya mari kita belajar tentang hal-hal baru terkait perkembangan pendidikan, Iya betul. terutama tentang pembelajaran yang berpihak terhadap murid, gitu Siswa ya Pak ya. Iya betul. Dan di dalam PMM itu juga banyak ilmu yang bisa kita ambil Pak. Iya betul Pak. Juga Betul kita sekali bisa Pak. mempraktikkan dalam aksi nyata. Baik Pak Sodik, mungkin selalu semangat ya Pak ya dalam Ya, Pak. Amin, Pak. mengembangkan diri karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iya betul sekali Pak. Baik Pak, dari kegiatan supervisi akademik ini mulai dari praobservasi dan pasca observasi semoga bermanfaat ya Pak ya. Amin amin Pak. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktunya, bukannya saya menggurui tetapi hanya sekedar berbagi saja. Terima kasih Pak. Saya juga Justru saya bisa berterima kasih. belajar untuk mensupervisi. Semoga kita ke depannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi Pak. Amin amin Pak. Terima kasih Pak Sodik ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil percakapan pasca observasi dengan Pak Sodik ya. Dari praktek yang sudah dilakukan sudah memenuhi 3 prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di Pak Sodik. Yang pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian, ada 8 indikator penilaian. Dari apa yang saya simak barusan, yang pertama tujuan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sodik, bukan dari coach ya, tapi dari coach sudah bagus, sudah sesuai ya. Kemudian coach juga tidak menggurui, jadi semuanya munculnya dari coach gitu. Mengukur, merefleksi diri, memunculkan potensi coach sendiri ya, tanpa harus kita memberi solusi ide gagasan ya. Tapi kalau seandainya praktek-praktek ini dilanjutkan di kegiatan yang lain, kalau misalkan coach minta saran ide ya itu tidak masalah, tapi munculnya dari coach. Itu 2 indikator. Yang indikator berikutnya, percakapan sudah muncul 2 arah ya, bahkan coach yang lebih banyak berbicara. Coach mendengarkan, mengulang dan bisa merangkum hasil dari apa yang disampaikan coach. Yang kelima, pertanyaan yang digunakan itu untuk tujuan menggali potensi coach, bukan menggurui ya. Yang keenam, percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret dari Pak Sodik sebagai rencana pengembangan diri berikutnya ya. Kemudian muncul dari Pak Sodik sendiri dan ditutup dengan kesimpulan. Dari apa yang saya simak barusan, percakapan sudah memenuhi 8 indikator penilaian. Jadi ini sebagai dasar bagi saya memberikan nilai maksimal untuk kegiatan pasca ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita tutup saja untuk kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk kita dalam melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Ya betul. Gitu ya. Amin amin. Mungkin kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.